gelar doktornya di bidang ilmu ekonomi. Penelitiannya dan disertasinya berjudul Strategic Planning of the Mineral Economy yang diraihnya di tahun 1997 ketika dirinya menjadi bagian dari administrasi Presiden Rusia kala itu, Boris Yeltsin. Jadi sekarang setidaknya kita mulai mengerti mengapa Putin menarget mineral di Afrika. Memahami langkah Putin memang harus mengukur apa isi kepala dan apa isi hatinya Putin. Bagaimana kita bisa menebaknya? Ya, kita bisa memperkirakannya dengan pendekatan psikometri berdasarkan evidence base jalan hidup seseorang. Kali ini kita mau membaca psikometri atau perhitungan psikologinya dari para pejabat dunia. Dengan mengukur psikometri, seseorang kita bisa tahu kecenderungannya pada saat dia bertindak, kecenderungan pilihan-pilihan yang dia sukai, kecenderungan cara berpikir dan apa langkah gerak berikutnya dari dirinya. Kita bisa mengukur dari driven atau latar belakang dorongannya. Ada 3 macam dorongan tersebut, yaitu driven atau dorongan psikologisnya. Nomor 1 yaitu cinta kasih. Nomor 2 fears atau takut. Nomor 3 anger. Itulah 3 dorongan yang ada pada manusia. Mereka yang dorongannya cinta kasih cenderung mencari kenyamanan kalau dia belum mendapatkannya. Kalau drivernya anger atau marah, maka dia punya kecenderungan menjadi narsis karena ingin diperhatikan. Kalau drivennya fears atau rasa takut, maka dia memiliki kecenderungan mencari keamanan atau mencari security. Tidak ada yang baik dan tidak ada yang buruk dari dorongan manusia itu. Semua benar. Kita hanya perlu untuk tahu bahkan sebelum seseorang itu menjadi pemimpin, itu bertindak karena kecenderungan dorongannya apa. Misalnya, Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang drivennya adalah cinta kasih. Karena mungkin dulu tidak mendapatkannya dari kedua orang tuanya. Jadi dirinya selalu mencari kenyamanan, membuat dirinya memiliki puluhan wanita. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyukai atau tidak disukai wanita. Dia mencari kenyamanan dari dorongannya, mencari cinta kasih. Yang lainnya lagi, misalnya pemimpin seperti Pak SBY, latar belakang drivennya bisa dianalisa dari kisah kedua orang tuanya dulu dan dengan siapa dia dibesarkan. Maka ketika dewasa atau ketika menjabat, ciri terkuat dari Pak SBY adalah sangat ingin main aman. Karena mungkin dia dulu dibesarkan, kemungkinan besar adalah dari fears atau rasa takut. Bisa saja seseorang itu tumbuh di lingkungan karena dia sering dimarahi misalnya. Sehingga dia untuk agar tidak dimarahi, dia harus menjadi hati-hati agar aman karena takut salah, tepatnya disalahin. Zaman SBY semuanya kesannya lambat dalam pengambilan keputusan karena drivennya tadi membuat dia hati-hati, bahkan sering procrastinate atau menunda keputusan penting. Tapi apakah itu jelek? Tidak ada yang jelek dalam karakter seseorang. Semua driven seseorang menghasilkan banyak positif dan negatifnya, tergantung situasi dan keadaan. Kalau Pak Jokowi kira-kira apa drivennya? Kalau dilihat dari gerak tubuhnya, ambisinya, maka kemungkinan besar dorongannya adalah anger. Dia ini galak sebenarnya, tegas, saklek, bisa juga pendendam. Sangat bisa psikometrinya diukur begitu. Ciri orang yang dorongannya anger adalah selalu ingin dinomorsatukan, ingin diperhatikan, membuat langkahnya selalu terlihat ingin tampil. Everything about me. Dan saat ini karakter itu sangat dibutuhkan bagi Indonesia, terutama karakter tersebut berlawanan dengan SBY yang terlihat lambat. Jokowi cepat, ingin cepat-cepat bahkan, ingin tampil, ingin eksis, ingin menunjukkan dirinya, dan dia pemimpin yang cocok sekali di masa tahun 2014 sampai 2024. Indonesia butuh diperhatikan dunia. Pak Jokowi berhasil menunjukkannya. Orang di sekeliling Pak Jokowi adalah orang yang menjalankan sisi untuk dirinya, untuk diri Pak Jokowi diperhatikan. Beda sedikit atau tidak memperhatikan dirinya, you out, you fired kalau istilah Trump. Hal itu dialami Pak Anies yang bersaing ingin diperhatikan dan mencari perhatian. Ya tabrakan karena matahari tidak boleh dua. Out dulu Mas Aniesnya dari kabinet Pak Jokowi. Di sisi Anies dia terlihat ada angernya, cukup ambisius, agak mirip dengan Pak Jokowi. Namun Pak Jokowi lebih pintar memainkan narasi dan tampil di publiknya lebih atraktif, lebih segar dan banyak memberikan elemen of surprise. Anies kurang dari sisi itu, lebih malu-malu tapi mau. Oke, kita tidak perlu panjang-panjang membaca psikometri dalam negeri. Kita ke global, ke luar negeri sekarang. Jadi kita membedah psikometri pemimpin dunia sekarang seperti Erdogan, Putin, Trump, Xi Jinping. Bagaimana? Agar kita mengerti ke depan dunia ini mau kemana. Bagaimana kalau kita mulai dari Xi Jinping? Xi Jinping itu kuat minum alkohol dan pemabuk. Xi Jinping bisa dikatakan alkoholik. Kok bisa mimpin Tiongkok orang kayak gitu? Bagaimana orang yang kuat minum alkohol kok bisa menjadikan dirinya sekarang sangat ditakuti?
Apakah ideologi politiknya Xi Jinping yang aslinya? Siapa sesungguhnya Xi Jinping? Apa latar belakangnya? Apa drivennya? Mengapa dia raja tega mengeksekusi mati lawan politiknya dan para koruptor tersebut di Tiongkok dieksekusi semua? Mengapa dia menjadi pemimpin otoriter raja tega yang tegas dan bengis bahkan? Sahabat, bersiap untuk terkejut atas informasi tentang Xi Jinping. Dan juga tidak lupa bersiap terkejut akan informasi tentang Putin. Kemudian, sahabat, jangan pernah berpikir untuk membandingkan dengan yang lokal. Jauh. Kali ini kita membicarakan sebuah buku yang membuat dunia terkejut dan banyak informasi yang dibuka dari buku tersebut yang menjadi acuan berpikir banyak analis intelijen dunia. Buku itu membuka tabir pribadi terdalam dari pemimpin Tiongkok saat ini, Xi Jinping. Semacam Xi Jinping undercover kira-kira, di mana buku itu ditulis oleh seorang yang mengenal Xi Jinping di awal karir Xi di Partai Komunis Tiongkok. Tulisannya sangat jelas, lugas tentang apa dan siapa Xi Jinping. Buku yang ditulis oleh Yuan Hingbin, guru besar ilmu hukum dari Universitas Beijing. Buku ini membuat shock dunia karena sangat jelas mengartikan kemana arah kebernegaraannya Xi Jinping ke depannya. Menebak Xi Jinping ke depan jadi bukan langkah tebak-tebakan namun langkah kepastian. Ini kalau di dunia taruhan atau pasar judi kuda, the winning horse-nya sangat jelas. Ini bukan betting lagi, bukan taruhan tapi kepastian. Profesor Yuan dan Xi Jinping adalah drinking buddies atau teman mabok. Bahkan selama awal perkenalan mereka di awal tahun 80-an, selama 8 bulan tiap hari mabuk bareng. Baru-baru ini Profesor Yuan membuat buku yang mengatakan pengambilan Taiwan adalah 100% kepastian oleh Xi Jinping. Di buku itu Profesor Yuan membuka tabir siapa sesungguhnya Xi Jinping yang dunia belum tahu. Di buku tersebut juga menuangkan apa isi kepala Xi Jinping dan latar belakang terbentuknya kehidupan Xi Jinping dan psikologisnya atau psikometrinya. Masa tahun 80-an awal adalah masa kritis bagi pemuda Xi Jinping yang masih menjadi anggota Partai Komunis Muda di kota kecil Xiamen. Ayahnya Xi Jinping baru saja mendapat teguran keras dari pemimpin Partai Komunis kala itu, Deng Xiaoping, karena mendukung pemikiran pemimpin komunis sebelumnya, Hu Yaobang. Teguran keras Deng kepada ayah Xi membuat ayahnya secara psikologi jatuh sampai mengalami mental breakdown. Ayah Xi Jinping pernah juga diadili di tahun 1959 atas pemikiran yang konservatif sangat anti Mao Zedong. Kesannya sehingga ditegur Deng Xiaoping membuat trauma ketakutan akan efek seperti tahun 1959. Teguran ke ayahnya itu juga membuat Xi Jinping mudah galau karena pastinya akan membuat karirnya di Partai Komunis Tiongkok bisa terhambat. Untuk itu Xi Jinping harus membangun relasi di pusat ke Beijing, mendekatkan ke pemimpin-pemimpin partai di puncak, para elit partai. Tiap minggu Xi berangkat dari Xiamen bolak-balik ke Beijing. Hanya satu elit partai komunis yang Xi Jinping kenal, yaitu Hu Deping, anak tertua dari mantan elit partai Hu Yaobang yang ayah Xi Jinping pendukungnya. Dari Hu Deping, untuk menjaga keamanan masing-masing, Xi Jinping dikenalkan kepada dosen muda di kampus Beijing University, yaitu Yuan Hingbin. Karena keduanya jago minum. Hu menganggap mereka berdua cocok. Ternyata benar, mereka cocok hingga bersahabat hingga saat ini. Bisa dikatakan Xi Jinping kala itu adalah alkoholik. Mereka berdua bisa menenggak Mao Tai, arak tradisional Tiongkok yang paling populer. Biasanya orang minum 2 seloki sudah pada mabuk bertumbangan. Namun Profesor Yuan dan Xi setengah botol belum goyang. Biasanya setengah botol pertama Xi Jinping masih diam. Namun tegukan-tegukan berikutnya Xi Jinping mulai ngoceh, mulai tipsi. Kita semua tahu tradisi Barat, Amerika atau Inggris, tradisi Timur, Jepang atau Tiongkok untuk mengenal karakter atau isi hati atau isi kepala seseorang adalah membawa mereka ke meja makan dan bercengkrama sambil minum alkohol. Ketika mabuk, karakter aslinya keluar. Apakah dia bajingan ekonomi, apakah dia penjahat kelamin, apakah tukang gosip, manipulator. Di situ topengnya semua terbuka ketika mabuk. Makanya setelah minum bareng, kalau karakter Anda terlihat bagus, pengusaha Jepang misalnya atau Tiongkok baru melanjutkan kerja sama dengan Anda. Kalau Anda dilihat negatif ketika mabuk, mereka off, tidak jadi deal dengan Anda. Penting bagi pengusaha atau pejuang ekonomi untuk segera mengenal karakter calon mitra. Tercepat ajak minum. Kalau tidak, tahunan atau panjang masa kita mengenal karakter seseorang yang aslinya atau true color-nya seseorang. Bahkan nih ya, maaf ngomong ya, banyak perkawinan sudah 10 tahunan baru mengenal karakter satu sama lain yang ternyata aslinya sangat menyebalkan dan aslinya karakter satu sama yang lain itu tidak cocok. Di mana dalam masa 10 tahun itu ada aja hal kecil-kecil yang membuat friksi di antara keduanya. Pilihannya adalah pendek jodoh atau berpisah. Tapi tersering karena doktrin-doktrin religius yang mengatakan tidak baik berpisah atau bercerai itu, keduanya hidup bagaikan zombie, mayat hidup. Berapa banyak hal itu terjadi di bisnis? Banyak.
Ini bukan berarti mereka kita bawa mabuk dulu di awalnya. Namun mengenal karakter secepatnya itu penting. Ada cara lain yang sehat, bawa mereka ke perjalanan panjang via darat. Pakai mobil lebih dari 2 minggu. Anda bersama-sama. Anda pasti akan mengenal karakter mitra Anda atau para mitra saling mengenal. Tapi kalau bernegara gimana ya? Di media kan pencitraan doang yang kita dapat, bukan karakter asli mereka. Kan nggak mungkin kita bawa mabuk tuh para capres-capres. Jadi bagaimana kita untuk bisa jalan bareng selama 2 minggu bersama mereka agar asli dirinya mereka kita kenal supaya nanti kita nggak salah pilih ke depannya.